Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, manajemen Garuda Indonesia resmi meluncurkan skema restrukturisasi utang senilai 9,756 miliar dolar kepada 800-an kreditur, termasuk kepada para lessor yang memiliki 65% dari total utang Garuda. Proposal restrukturisasi itu diselaraskan dengan momentum pengajuan penundaan kewajiban utang atau PKPU yang diajukan salah satu mitra bisnis Garuda ke Pengadilan Niaga Jakarta. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Garuda, DPR, tim restrukturisasi dan para konsultan, manajemen Garuda resmi mengajukan skema restrukturisasi utang kepada 800-an kreditor. Termasuk lessor pesawat yang berkontribusi sekitar 65% dari total utang Garuda senilai 9,756 miliar dolar Amerika. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, total utang real Garuda saat ini sebenarnya hanya 4 miliar dolar Amerika. Sisanya sekitar 5 miliar lebih merupakan kewajiban sewa di masa mendatang. Utang jumbo di tengah turunnya pendapatan akibat pandemi dengan kerugian sekitar 70 juta dolar per tahun membuat Garuda kehilangan kemampuan membayar utang, sehingga harus direstrukturisasi. Skema yang ditawarkan Garuda antara lain pemangkasan utang, pembaruan sistem kontrak, dan penurunan tarif sewa hingga 40-50%. Menurut Irfan, proposal skema restrukturisasi ini diselaraskan dengan momentum pengajuan penundaan kewajiban utang atau PKPU yang diajukan salah satu mitra bisnis Garuda ke Pengadilan Niaga Jakarta. Diskusi kami dengan mereka selama berapa bulan ini, yang pertama tentu saja mereka menunggu proposal kita soal utangnya ini gimana. Yang kedua, bagaimana ke depan keterlibatan mereka dengan Garuda. Contohnya kayak lessor pesawat. Kita akan mengajukan proposal ke para lessor ini. Yang pertama adalah hutangnya diselesaikan dengan cara A. Kemungkinan haircut lah. Ya kan? Udah kemungkinan besar karena hutangnya besar. Kedua, kita akan minta mereka untuk selama masa pandemi ini, sistem kontraknya adalah PBH, power by hour. Artinya kalau kita terbangkan aja kita bayar. Namanya juga lagi pandemi, ketika nggak terbang ya nggak usah bayar. Yang ketiga, setelah masa PBH ini lewat, kita akan minta harga sewa market base. Untuk itu kita cari konsultan juga untuk menilai pesawat kita ini market harga benernya berapa sih. Irfan optimistis, proposal skema restrukturisasi ini diterima para kreditor. Karena skema ini sudah didiskusikan berulang kali dengan para kreditur, termasuk para lessor. Tapi mereka masih menunggu proposal formal yang akhirnya disampaikan Garuda secara resmi melalui kanal data digital yang dapat diakses secara real time oleh seluruh lessor, kreditur maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen bisa fokus membangun Garuda ke depan yang lebih simpel tapi profitable. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, seiring dengan proses restrukturisasi Garuda Indonesia terus memangkas puluhan rute penerbangannya untuk mengurangi beban utang yang menahun dan membuat ekuitasnya negatif hingga 2,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Banyak yang bertanya, kenapa Garuda memiliki utang begitu besar? Mari kita akan telusuri, pemirsa. Ya, di sini kita akan lihat neraca keuangan dari Garuda. Terlebih dahulu, berdasarkan laporan Wakil Menteri BUMN kepada mitra kerjanya di DPR bahwa Garuda Indonesia secara teknikal sebenarnya sudah bangkrut. Karena beban utang atau liabilitasnya sudah jauh melampaui nilai asetnya. Nilai aset Garuda saat ini bisa dilihat sebesar 6,928 miliar dolar Amerika. Dan kewajiban yang harus dibayar atau liabilitas sebesar 9,756 miliar dolar. Sehingga ekuitasnya negatif sekitar 2,828 miliar dolar atau sekitar 40 triliun rupiah. Nah, ekuitas yang negatif seperti ini bahkan terus bertambah hingga 110 sampai 115 miliar dolar atau sekitar 1,5 hingga 2 triliun rupiah setiap bulan. Dikarenakan beban operasionalnya jauh lebih besar dibanding hasil yang diperoleh. Terlebih saat ini sepinya penumpang selama pandemi. Lalu kepada siapa saja Garuda Indonesia berutang? Mari kita akan simak komposisinya di sini.
Ya, Garuda saat ini memiliki komposisi utang kepada total kreditor sebanyak 800 kreditor, baik itu perbankan, lessor, pemegang sukuk, ataupun perusahaan BUMN dan pihak lainnya. Sebagian besar utang tersebut yakni sekitar 6,351 miliar dolar atau sekitar 65% dari total utang adalah utang kepada lessor atau utang sewa pesawat. Banyak yang bertanya bagaimana bisa utang sebanyak itu menumpuk dan membebani Garuda hingga terkapar dan juga banyak pihak menyatakan ini bangkrut. Kita akan lihat asal muasal utang dari Garuda melalui slide berikut ini. Nah, di sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebagian besar utang yang membebani Garuda itu adalah utang bawaan sejak tahun 2012 hingga 2014 ketika manajemen Garuda saat itu membuat lompatan kuantum dengan menandatangani puluhan pesawat dengan skema operating lease atau sewa dengan jangka waktu sewa yang beragam antara 8 sampai 15 tahun. Nah, kita simak nih pemirsa secara bersama-sama sekilas pernyataan dari Direktur Garuda yang saat ini menjabat yaitu Irfan Setiaputra. Waktu saya buka-buka dokumen, saya cukup kaget juga bahwa pembelian semua pesawat itu terjadi dalam kurun waktu tertentu, nggak panjang gitu kan. Dan itu ditandatangani untuk pengadaan pesawat di mana delivery-nya itu 15 tahun ke depan. Jadi sign deal-nya itu dilakukan di kurun waktu yang cukup singkat lah ya. Ya prosesnya memang lama lah, singkat. Delivery-nya tuh kalau nggak salah 15 tahun ke depan gitu ya. Ya itu. Jadi kembali lagi, mungkin banyak pertanyaan yang bisa diajukan, why, harganya gini segala macam. Tapi saya juga kan terlepas dari apapun bukan keahlian saya melakukan itu. Bisa jadi harganya memang pada waktu itu market price. Bisa jadi. Bisa jadi waktu itu kita nggak punya pilihan kecuali beli dengan harga lebih mahal daripada yang lain karena kita telat masuknya. Bisa jadi segala macam. Ya, bisa Anda lihat juga pemirsa di layar bahwa sejak tahun 2012 Garuda mendatangkan pesawat baru. 2012 ada sekitar 32 unit, 2013 24 unit, dan di 2014 ada sekitar 27 unit baik Boeing maupun Airbus dan juga pesawat bombardir juga turboprop. Di mana di sini juga pemirsa yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa manajemen Garuda saat itu lebih memilih sewa daripada beli yang mana kalau beli pesawat bisa jadi milik Garuda. Nah, kita akan lihat bersama-sama skema sewa ataupun beli. Nah, di sini kita lihat konon skema sewa ini dinilai lebih murah dibanding membeli pesawat. Nah, untuk pesawat jenis Boeing 777 misalnya, harganya bisa mencapai 150 juta US dollar. Tapi kalau sewa hanya sebesar 1,4 juta dolar atau sekitar 19,84 miliar rupiah per bulan. Sementara itu kalau per tahun sekitar 16,8 juta dolar Amerika atau sekitar 238 miliar rupiah per tahun. Namun sejumlah pihak juga menilai bahwa biaya sewa sebesar itu terlalu mahal karena mencapai 2 kali lipat dari harga sewa pasar. Nah, belakangan sang maestro Quantum Leap Emir Syahsatar divonis hakim KPK 8 tahun penjara karena terbukti menerima suap pengadaan pesawat baru Garuda. Biaya sewa ini kemudian semakin membebani Garuda karena tidak berjalan seiring dengan pendapatan, sehingga bertumpuk menjadi utang jumbo sampai Garuda terkapar dan tidak bisa membayar lagi. Kondisi ini semakin parah ketika pandemi datang pada awal 2020 yang menenggelamkan industri penerbangan hingga saat ini. Lalu apa yang dilakukan pemerintah dan manajemen untuk menyelamatkan Garuda? Kita akan lihat selanjutnya adalah upaya restrukturisasi. Di sini sejauh ini pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan Garuda dengan berbagai cara, antara lain negosiasi restrukturisasi utang dengan 800 kreditor. Di mana dengan mengurangi jumlah dan jenis pesawat yang disewa juga ini menjadi upaya dan menekan biaya sewa hingga 40-50% dari tarif sewa saat ini. Garuda di sini juga meminta dukungan dana APBN dari investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional senilai 527 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 90 juta dolar akan digunakan untuk biaya operasional selama proses restrukturisasi berjalan. Guna ini juga meyakini para kreditor untuk juga pemerintah di sini berkomitmen melanjutkan bisnis Garuda.
Sisanya sebesar 437 juta dolar dicairkan setelah proses restrukturisasi selesai untuk menopang bisnis Garuda selanjutnya. Selain itu, Garuda juga melakukan transformasi bisnis, di mana dengan mengoptimalkan rute domestik, meningkatkan pendapatan kargo, mengurangi jumlah dan jenis pesawat dari 202 menjadi 134 unit pada tahun 2022 dan mengurangi rute pesawat dari 237 menjadi 140 rute pada tahun 2022. Lalu apa target yang mau dicapai dari seluruh proses restrukturisasi ini? Kita akan lihat targetnya di sini. Bahwa target yang disampaikan dalam paparan kepada mitra kerjanya BUMN, di sini Wakil Menteri BUMN dan juga Dirut Garuda menyatakan bahwa restrukturisasi utang ini diharapkan bisa menyehatkan Garuda dengan target nilai aset menjadi 2,752 miliar dolar Amerika dan liabilitas sebesar 2,571 miliar. Sehingga ekuitasnya di sini bisa positif dari yang sebelumnya ekuitasnya negatif. Di sini diharapkan dengan mencapai target tersebut, ekuitas bisa kembali positif hingga mencapai 181 juta US dollar Amerika. Saat ini kita hanya bisa sama-sama berharap bahwa skema restrukturisasi yang ditawarkan pihak Garuda Indonesia bisa disetujui oleh para kreditor dan transformasi bisnis Garuda bisa berjalan sehingga Garuda Indonesia bisa sehat kembali. Dengan demikian, yang artinya tidak perlu lagi mewacanakan maskapai nasional baru seperti diisukan selama ini.